Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Minggu malam hari ini sudah tanggal 11 Januari 2026. Waktu berjalan terus. Sudah selalu saya katakan, selalu saya ingatkan, supaya kita sama-sama berjaga dan berdoa, supaya kita mawas diri menjelang kedatangan Tuhan. Ada waktu pagi, ada waktu siang, petang, ada waktu malam. Selagi Tuhan berikan kesehatan buat kita, mari pergunakan setiap kesempatan untuk sesuai hidup di dalam firman Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita malam hari ini pelihara sama Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Di situ dikatakan kita harus bertunas, bertumbuh, harus berbuah. Karena sebab musim menaik sudah tiba. Artinya kedatangan Tuhan semakin dekat. Masa-masa penghakiman akan segera tiba. Mari kita menjadi anak Tuhan yang berhikmat, anak Tuhan yang berakal budi, anak Tuhan seperti 5 gadis yang bijaksana, yang mengerti akan rencana Tuhan. Karena keadaan dunia semakin kacau Bapak Ibu. Peperangan terjadi di mana-mana. Ukraina, Rusia tidak pernah berhenti. Baik masalah keadaan di Iran, berapa negara, sungguh. Mari kita bawa di dalam doa. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa-masa yang datang. Tapi yang penting mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau andalkan Yesus. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun kita, supaya kita makin berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman, kami nyanyikan pujian ini. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari kita mau lebih berjaga dan berdoa, lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Roh Kudus tuntun hidup kita, haleluya. Jadikan setiap saat untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari kita menjadi anak Tuhan yang berakal budi, menjadi anak Tuhan yang berhikmat, seperti 5 gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dan minyak. Aku mau setia dan taat pada firman-Nya. Kedengaran sini sana, dunia mengkhawatirkan. Aku berserah total hanya kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah segala dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Roh Kudus, tuntunlah hidupku. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini Kau hadir bersama kami. Tidak ada kerinduan lain buat kami. Kami mau selalu membangun hubungan sehat dengan Engkau, intim dengan Yesus, berjaga dan berdoa di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kesetiaan Bapak Ibu. Mari selalu saya tekankan, tahun 2026 adalah tahun firman Tuhan. Kita mau taat. Kita mau hidup memiliki 5 karakter ilahi. Yang pertama, mari kita mau cinta Tuhan, cinta sesama, vertikal, horizontal. Memiliki dasar cinta kasih, kasih vertikal dengan Tuhan, kasih dengan sama. Kedua, memiliki sifat taat, takut akan Tuhan. Taat itu takut akan Tuhan dan taat kepada horizontal. Suami istri saling taat, jemaat hamba Tuhan setiap kita saling taat. Ketiga, harus memiliki sifat rendah hati, harus rendah hati. Buang kesombongan, buang ketinggian hati. Hal egois kita buang, hal yang buruk, kita sifat yang buruk bukan ada lagi dalam kehidupan kita. Mari kita mau saling rendah hati. Yang keempat, kita memiliki sifat setia seperti Yesus. Yesus rendah hati, Yesus taat, Yesus setia. Mari kita memiliki sifat setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada horizontal, setia kepada gereja, setia kepada istri, setia kepada suami, anak, semua memiliki sifat setia dalam pekerjaan apapun, memiliki sifat setia. Tapi jangan setia kepada dosa, tapi hanya setia kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup benar, hidup kudus. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan dan kebenaran hidup. Di dalam kebenaran Tuhan ada kehidupan. Dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Untuk itu mari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Sudah saatnya kita mau berbenah diri supaya kita layak berkenan kepada Tuhan Yesus. Kalau firman Tuhan katakan tadi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah sudah. Daging menjadi lemah. Daging akan jatuh di dalam dosa kalau Bapak tidak dekat dengan Tuhan. Maka pentingnya maka dikatakan tadi, berjaga dan berdoa. Karena daging lemah saudara. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, iblis yang masuk dikuas ke daging yang kita dipimpin oleh iblis. Maka penting kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan dalam suasana hujan ya. Saat ini saya rekaman di dalam suasana hujan ya. Mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan, kita mau cinta Tuhan. Senantiasa saya mau setia sama Tuhan. Tiap hari saya kasihkan firman Tuhan, rekaman dulu baru proses ke YouTube. Ini perlu waktu jam-jaman. Saya tetap lakukan dan setia. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29 biarpun singkat, tapi ini firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Yesus selalu bicara tentang kerajaan surga. Menjelang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kehadiran Yesus itu bicara tentang kerajaan surga. Kehadiran Yesus bicara kehidupan kekal. Kehadiran Yesus bicara kasih. Kehadiran Yesus bicara kebenaran. Kehadiran Yesus bicara iman. Kehadiran Yesus itu bicara firman Tuhan. Selalu nyatakan kerajaan surga. Karena saudara, Bapak, Ibu, semua kita manusia diciptakan sebetulnya bukan untuk masuk neraka. Tapi Tuhan mau supaya masuk di dalam kerajaan Allah. Karena ada 2 kerajaan, kerajaan dunia, kerajaan maut, dan kerajaan Allah, kerajaan kebenaran, kerajaan surga. Iblis maunya manusia jatuh di dalam dosa dan masuk ke dalam kerajaan maut. Tapi Tuhan mau supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Maka pentingnya Yesus turun untuk menyampaikan bicara tentang kerajaan Allah. Dan ayat yang 27, ya, jadi dikatakan sih, semua orang menabur benih. Siapa orang menabur benih? Itulah Yesus sendiri. Dia datang ke dalam dunia. Adalah firman Allah, benih adalah firman Allah ya. Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas semakin tinggi. Bagaimana terjadi tidak ke orang itu
Di situ dikatakan malam hari ia tidur dan siang bangun, itu bicara kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Jadi Yesus datang untuk lahir untuk kita. Yesus mati dan Yesus bangkit. Melalui peristiwa-peristiwa ilahi, banyak orang-orang percaya kepada Tuhan. Termasuk Bapak Ibu bersama saya. Untuk itu mari kita harus, maka saya katakan dalam tema firman Tuhan malam hari ini, kita harus bertunas, berbuah. Karena apa? Musim menuai sudah tiba. Ada kata-kata itu. Maka dikatakan sini, harus mengeluarkan tunas. Tunas makin tinggi, rohani kita makin dewasa. Jangan seperti kayak anak-anak, suka ngambek, ya, ngomel-ngomel, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Mari tunas kita makin tinggi, makin dewasa. Apabila bumi dan sirnya mengeluarkan buah, para mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir penuh dengan isi dalam bulir, coba harus berbuah, ya, bertunas dan berbuah kebaikan, berbuah kebenaran, berbuah banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, kita harus berbuah. Kita dipanggil untuk harus berbuah, saudara. Dalam Injil 15:16 dikatakan, kamu telah dipanggil, dipilih sama Tuhan, ditetapkan supaya kamu pergi menghasilkan buah. Mohon maaf, saudara, ya, saya masih ada sedikit batuk saya. Kita harus berbuah. Kalau tidak berbuah, saudara, pohon itu akan ditebang seperti dalam Lukas pasal 13. Kekristenan harus berbuah, ya. Baca ini Lukas 13, saudara. Lihat ini, ya. Tuhan berfirman dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, saya mau baca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di dalam kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukan. Nah, ini Tuhan maunya kita harus berbuah, jangan sampai tidak berbuah, Bapak Ibu. Lalu ia berkata 7 kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebang pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma. Jangan sampai Tuhan dapati kita tidak berbuah apa-apa. Jangan sampai. Seperti Yesus memberikan perumpamaan, kita dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 2 talenta, 5 talenta menghasilkan buah, tapi 1 talenta ditanam, disembunyikan. Jangan sampai, loh, saudara. Ya, kita kekristenan harus berbuah, ya, menghasilkan buah pertobatan, buah kebenaran. Apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan harus berbuah, ya. Jangan sampai hidup percuma. Jangan menjadi jemaat yang pasif, tapi jemaat yang produktif, yang aktif ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ayat 8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Pupuk bicara firman Allah. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita supaya kita menghasilkan buah. Jangan sampai menjadi kekristenan yang mandul, yang tanpa buah apapun. Ayat yang ke-9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebang dia. Ada waktunya, ada ditebang. So. Ada waktu nanti, segera musim mulai tiba. Takut kita kepada Tuhan. Mari, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita mau menghasilkan buah. Bertunas, berbuah. Dan ayat 29, Markus pasal 4 ayat 29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Mari, buah kita sudah masak, kita dewasa di dalam Tuhan. Pada itu mari jadikan tahun 2026 ini tahun firman Tuhan. Udah waktunya kita menjadi orang Kristen yang betul berbuah. Jangan menjadi orang Kristen yang bandel. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak berbuah. Jangan sampai menjadi orang Kristen selalu tidak bersyukur, punya hati jahat, pikiran jahat. Hal-hal ini tidak berguna, kita buang dalam nama Yesus. Milikilah karakter Kristus, karakter ilahi ada di dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul menyenangkan hati Tuhan, berkenan sama Tuhan Yesus. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari selalu saya sampaikan firman Tuhan, supaya Bapak Ibu bersama saya hari ini bertunas, berbuah, karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Berjaga dan berdoa, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora, men. Terima kasih Tuhan. Kedengaran sini sana banyak kabar
gemparkan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Ada waktunya saya menyampaikan firman Tuhan. Ada waktunya sebentar malam tiba. Untuk itu mari kita mau waspada, selalu berjaga dan berdoa. Jadilah anak Tuhan yang berakal budi, berhikmat. 5 gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dan minyak. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel.